Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fama Sania Anggraini Permataning Tias dengan NPM 23041010206. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari evaluasi tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik. Baik, masuk pertanyaan yang pertama, jelaskan hubungan antara ekonomi dan juga politik menurut pemikiran Aristoteles. Yang pertama di sini ekonomi. Ekonomi ini biasa disebut dengan oikonomia, di mana oikos yang artinya rumah tangga dan juga nomia yang berarti aturan, di mana ekonomi ini dipandang sebagai seni dalam mengelola rumah tangga atau polis oleh Aristoteles. Nah, artinya ekonomi ini dikaitkan dengan cara mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana pengelolaan yang ditekankan dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan, bukan semata-mata untuk mencapai kekayaan materi. Nah, dalam melaksanakan ekonomi sendiri ini harus berdasarkan nilai-nilai moral seperti keadilan, kesederhanaan, kejujuran, dan juga tetap mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaannya ini tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak menguntungkan secara pribadi ataupun secara materi. Dan untuk politik, menurut Aristoteles, politik ini bertujuan untuk mencapai yang namanya the good life atau kehidupan yang lebih baik. Jadi ekonomi dalam hal ini harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada di politik. Keduanya memiliki hubungan yang sangat hierarkis, di mana ekonomi digunakan sebagai alat, yakni alat untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan tadi guna mencapai yang namanya the good life. Sementara untuk politik adalah tujuan secara moral dan juga secara hukum. Jadi ekonomi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari politik, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menurut saya politik ini berada di urutan paling atas, sementara ekonomi ini berada di bawah politik. Jadi keduanya ini saling berkaitan antara ekonomi maupun politik, karena ekonomi sejatinya tidak akan bisa berdiri sendiri. Ia tetap harus mengikuti aturan dari politik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau the good life seperti yang saya terangkan pada awal video. Dalam suatu negara, ekonomi merkantilisme ini disebut sebagai pengendali ekonomi. Jadi ekonomi merkantilisme ini merupakan model ekonomi di mana terdapat campur tangan pemerintah yang lebih dominan, proteksionisme, dan juga kolonial. Hal ini terlihat dari ciri ekonomi merkantilisme, di mana mereka itu mengumpulkan logam mulia dan juga perak sebanyak mungkin, dan juga mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan lokal maupun perdagangan luar negeri. Jadi dalam aliran ekonomi merkantilisme ini mereka percaya bahwa sumber kekayaan ini hanya terdapat pada logam mulia dan juga perak yang berbentuk fisik. Baik, untuk selanjutnya adalah liberalisme klasik. Nah, liberalisme klasik ini muncul atas ketidaksetujuan dari Adam Smith yang menolak adanya merkantilisme, yang menyatakan seperti tadi bahwasanya dalam merkantilisme ini kekayaan hanya dapat diukur dari adanya logam mulia. Nah, dalam liberalisme klasik ini, menurut Adam Smith, kekayaan merupakan total output dari banyaknya barang dan juga jasa yang dapat diproduksi oleh suatu negara. Nah, dalam liberalisme klasik ini, negara ini membatasi agar ekonomi bisa berkembang melalui pasar bebas dengan 3 karakteristik. Yang pertama, kebebasan, di mana semua masyarakat memiliki kebebasan dalam hal memproduksi barang ataupun memperdagangkan barang secara bebas. Dan yang kedua, self-interest, di mana semua orang memiliki hak untuk melakukan kewirausahaan. Jadi mereka dibebaskan untuk melakukan semua hal itu. Dan yang ketiga, untuk melakukan persaingan. Jadi tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan mereka untuk bersaing dalam hal berdagang ataupun memproduksi suatu barang. Nah, jadi dalam liberalisme klasik ini, semakin besar kapasitas produktif yang dimiliki, semakin besar juga pendapatan nasional yang akan dihasilkan. Nah, dari pendapatan nasional yang semakin banyak ini, jadi kemungkinan untuk
kemakmuran suatu masyarakat ini akan semakin tinggi. Nah, keduanya ini berbeda dari yang pertama tadi kan. Untuk ekonomi merkantilisme, di mana ekonomi merkantilisme ini menganggap suatu kekayaan hanya bisa didapat dari logam mulia yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya, sementara dalam liberalisme klasik ini menganggap bahwa kekayaan itu tidak semata-mata untuk mengumpulkan logam mulia, tetapi dari sebanyak mungkin suatu negara dapat menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi secara mandiri. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga mengenai konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, invisible hand ini diartikan sebagai tangan tak terlihat, di mana pasar ini akan berjalan secara otomatis. Di dalamnya ini terdapat 3 unsur yang sama dalam liberalisme klasik, yakni unsur kebebasan, self-interest, persaingan, dan juga kebebasan, yang akan menciptakan hubungan alami antara pemilik, buruh, dan juga kapitalis. Nah, dapat diartikan invisible hand atau tangan tak terlihat tadi sebagai hubungan bagaimana pasar dapat berjalan secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, dalam pasar bebas ini tidak perlu diatur secara ketat dari pemerintah karena sejatinya penjual dan juga pembeli akan melakukan interaksi secara alami sehingga dapat membentuk harga yang adil dan juga efisien. Nah, konsep ini akan mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern karena akan berdampak pada pemerintah dalam cara mengelola kebijakan ekonominya. Dampak seperti mendorong kebijakan pasar bebas, deregulasi, ataupun privatisasi BUMN, dan juga peran negara ini menjadi terbatas karena mereka hanya sebatas pengawas dan tidak menjadi pemain inti. Namun dalam pelaksanaan sistem ekonomi, konsep invisible hand ini akan tetap berjalan dan dikembangkan dengan intervensi pemerintah. Jadi hasilnya akan gabungan antara pasar bebas dan juga regulasi ataupun kebijakan dari pemerintah secara langsung. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, uraikan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik khususnya terkait akumulasi kapital dan juga dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Nah, baginya ekonomi klasik ini dinilai bahwa di balik keadilan yang telah dijalankan ini ternyata terdapat sebuah eksploitasi yang terstruktur, ketidakadilan, dan juga ketidakstabilan yang semakin melebar antara kelas atas dan juga kelas bawah. Khususnya untuk akumulasi kapital, di mana mekanisme pasar kapitalis ini secara inheren akan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan juga kesempatan bagi semua orang. Nah, kritiknya ini juga mencakup permasalahan siklus krisis di mana kelebihan produksi dan juga ketidakmampuan pasar untuk menyerap semua barang secara efisien sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Nah, akumulasi kapital atau keuntungan menurut Karl Marx ini hanya menciptakan kekayaan untuk segelintir orang, sementara untuk kaum buruh ataupun kaum miskin yang disebut sebagai proletar ini hanya menerima upah minimum yang tidak sebanding dengan kinerja mereka. Nah, selain kaum proletar atau kaum buruh dan juga kaum miskin ini menerima upah minimum yang tidak sesuai dengan kinerja mereka, di sisi lain mereka diperlakukan hanya sebagai buruh. Jadi mereka tidak diperhatikan akan kesehatannya, bagaimana anggota keluarganya, apakah kebutuhan tersebut sudah terpenuhi atau belum. Semua itu tidak diperhatikan. Nah, untuk dampaknya sendiri terhadap ketimpangan sosial akan menimbulkan 2 kelompok masyarakat. Yang pertama kelompok borjuis atau kelompok yang sangat kaya,
di sini mereka sangat diuntungkan dalam sistem kapitalis ini karena mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari dijalankannya sebuah perusahaan yang memperkerjakan kaum proletar tadi, yang mereka ini digaji dengan upah minimum. Nah, yang kedua akan menimbulkan kelompok proletar atau kelompok si miskin. Nah, ketimpangan ini hadir bukan sementara, karena itu adalah sebuah konsekuensi dari dijalankannya sistem kapitalis. Baik, yang selanjutnya pertanyaan yang kelima, bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi permasalahan ketimpangan sosial. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Jelaskan. Yang pertama, untuk pendekatan ekonomi liberal, di mana pendekatan ekonomi liberal ini lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk ekonomi sosialis tadi berfokus pada pemerataan. Nah, dalam pendekatan ekonomi liberal ini, dalam mengatasi permasalahannya lebih mengandalkan pasar. Jadi setelah pasar dijalankan akan dikoreksi melalui pajak dan juga kebijakan. Nah, dalam pendekatan ekonomi liberal ini, konsep invisible hand atau tangan tak terlihat seperti telah dijelaskan pada pertanyaan di awal tadi, dianggap mampu untuk menciptakan efisiensi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah pendekatan ekonomi sosialis. Nah, pendekatan ekonomi sosialis ini lebih fokus kepada pemerataan dan juga menganggap eksploitasi ini sebagai sumber dari timbulnya ketimpangan sosial. Nah, pendekatan ekonomi sosialis dalam mengatasi permasalahan ketimpangan sosial tadi akan melakukan distribusi kekayaan secara merata dan juga dilakukan upaya dari pemerintah yang diharapkan dapat menyediakan layanan publik secara lengkap dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta mengontrol harga dan juga upah agar tetap stabil. Menurut pendapat saya, pendekatan yang lebih relevan dalam hal ini adalah pendekatan yang dikombinasikan antara pendekatan ekonomi liberal dan juga ekonomi sosialis, karena pada dasarnya jika dikombinasikan, pasar akan tetap bisa diberikan ruang bebas sehingga dapat tumbuh dan juga berkembang, tetapi negara juga akan tetap memastikan ataupun memantau pemerataan ini lewat adanya pajak dan juga regulasi-regulasi lain yang mengatur tentang perekonomian ataupun mengenai yang bersangkutan dengan pasar. Nah, model ini sesuai dengan tantangan modern karena ketimpangan sosial ini bukan hanya tentang pendapatan atau bukan hanya tentang keuangan secara materi, tetapi juga tentang kebutuhan akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga akses-akses lainnya yang pada dasarnya tetap dibutuhkan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia.